Terus di sekitar masnya itu apakah ada masalah pencemaran yang paling mengganggu itu? Misalnya bau dari sampah atau polusi kendaraan. Nah kalau di sendiri kan Purwakarta ya. Kalau menurutku Purwakarta itu emang kotanya udah bersih ya. Karena memang dari sampahnya itu juga rutin diambil. Paling kalau dari sampah nggak ada. Terus kalau polusi, Bagaimana konsep kelangkaan berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam? konsep kelangkaan dengan pengelolaan sumber daya alam. Ya kalau sumber daya alam itu kan memang sejatinya kan langka ya. Jadi namanya sumber daya alam karena langka itu yang membuat nilainya itu tinggi. Jadi misal konsep kelangkaan dan sumber daya alamnya tadi yang aku bilang bahwa karena sumber daya itu kapasitasnya apa namanya kayak tersedia di alamnya itu sedikit, jadi yang itu membuatnya mahal. Jadi bisa disebut barang langka karena memang di alamnya pun tersedianya itu tidak banyak. Jadi kayak namanya sumber daya alam itu tidak dapat diperbarui. Makanya sekarang tuh digalakkan yang namanya ekonomi yang SDGs itu sustainable biar bisa berkelanjutan dan tidak bertambah sama sumber daya alam yang itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Menurut Mas sendiri dampak nyata yang Mas rasakan terkait dari pencemaran lingkungan itu apa? Dampak nyata sih sejauh ini tuh air ya, kayak air tuh nggak sejernih dulu. Kadang sekarang tuh kayak air pump tuh bahkan warnanya tuh udah sedikit nggak sejernih dulu lah. Pokoknya ada agak sedikitnya itu karena ternyata karena pencemaran air. Terus kalau misal pencemaran air lainnya juga biasanya dapat dilihat ya, kalau dari bakteri itu kan biasanya menimbulkan bau yang tidak enak. Nah kalau untuk dampak udara itu kalau dari saya sih kurang terdampak karena memang rumah saya tidak yang benar-benar polusi itu. Apa arti pembangunan berkelanjutan menurut Mas? Kenapa perlu adanya pertanian berkelanjutan biar nanti kedepannya itu tanah yang kita gunakan itu masih tetap bisa digunakan untuk produktif. Kenapa harus berkelanjutan? Kalau misal kita bertani nih, terus kayak hanya memikirkan keuntungan saja, jadi menggunakan pupuk berlebihan gitu kan, nanti tanahnya jadi rusak, yang otomatis tuh di masa yang akan datang tanahnya itu tidak bisa lagi ditanami. Jadi nanti misal lahan suburnya berkurang, kita juga nanti bakal kekurangan pangan yang berujung pada ketahanan pangan kita itu tidak terpenuhi gitu.